Untuk brand smartphone di Indonesia yang bermain di pasar entry level sampai ke mid-range ada banyak. Tapi kalau yang paling hype dan paling populer saat ini, kita bisa kerucutin jadi tinggal 3 nama. Mereka adalah RRI, Redmi, Realme, dan juga Infinix. Nama Infinix sedikit banyak terbantu sama inovasi yang dilakukan MediaTek lewat chipset Helio G series-nya, di mana semua variannya dipakai di Infinix mulai dari seri Hot, seri Note, dan juga seri Zero. Bisa dibilang ingat Infinix, ingat MediaTek. Ting! Nah, menurut saya nama Infinix mulai ramai dibicarain pas ngerilis Infinix Note 7 yang emang perdana pakai chipset Helio G70. Harganya murah, desainnya bagus, baterainya gede, dan stoknya nggak goib kayak sebelah. Tapi sampai hari ini, ada poin khusus yang kayaknya jadi perhatian besar buat Infinix. UI-nya masih belum bisa bersaing sama Redmi dan Realme tadi. Padahal UI jadi salah satu alasan penting supaya usernya bisa setia dan juga betah. Coba aja deh kalian tanya user dari MIUI, ColorOS, atau One UI. Ketiga UI tersebut emang beneran enak. Nah, video kali ini saya mau sharing beberapa tips supaya smartphone Infinix kalian bisa lebih nyaman dipakai sehari-hari plus bebas iklan yang mengganggu. So, kalau kalian ex-fans atau calon user Infinix, channel ini udah tepat banget kalian tonton. Tapi boleh dong sebelum dimulai saya minta buat like dan subscribe dulu channel ini sebagai salam kenal kita semua. Kalau udah, yuk langsung aja kita mulai videonya. Semua smartphone Infinix baik yang running di Android 11 atau yang masih di Android 10, semuanya jalan pakai UI mereka yang bernama XOS. Versi paling update-nya adalah XOS 7.6 yang ada di beberapa smartphone terbaru Infinix, kayak misalnya Note 10 series. Sementara untuk versi di bawahnya masih menjalankan XOS 6.2 seperti di beberapa Hot dan Smart series-nya mereka. Nah, XOS ini by default-nya cukup banyak bawa aplikasi bloatware di dalam ROM-nya, dan kadang-kadang juga suka munculin iklan pop-up yang cukup mengganggu. Pertama, kita bakal capek ngadepin notifikasi dari tiap-tiap apps-nya. Kemudian storage dan RAM-nya juga bakal kemakan sama apps-apps tadi yang tentu bakal bikin kinerja smartphone jadi lebih sesak. Terakhir, baterai dan paket data juga ikut-ikutan boros karena sebagian besar bloatware-nya adalah aplikasi berbasis online. Nah, hal pertama kalau kalian baru beli smartphone Infinix adalah melakukan pembersihan atau penghapusan bloatware. Nah, bloatware juga ada 2 jenis ya. Yang pertama bisa di uninstall, misalnya kayak ShareIt, Bigo, MiChat, dan beberapa games lainnya. Aplikasi tersebut bisa langsung kita uninstall dari home screen. Tapi ada juga aplikasi yang kita nggak bisa uninstall karena emang terintegrasi sama UI-nya. Misalnya kayak AHA Games, HiTranslate, YoParty, dan sebagainya. Aplikasi tersebut dikunci dan nggak bisa di-uninstall. Tapi jangan khawatir karena kita bisa melakukan proses disable aplikasi tersebut supaya nggak aktif dan nggak bisa jalan di background. Proses disable ini juga otomatis mematikan pemakaian data dan juga notifikasi. Jadi kita nggak akan lagi terganggu sama hal-hal kayak gitu lagi. Kalau kalian adalah orang yang baru pertama kali nyobain smartphone Infinix, pastinya di awal langsung ilfeel sama tampilan UI dari XOS. Icon-iconnya nggak rapi dan cenderung kaku. Ukurannya juga gede dan kita nggak bisa kecilin. Kita cuma bisa kecilin ukuran fontnya aja. Masuk ke app drawer bisa langsung kelihatan kalau layout yang disortir secara abjad ini kelihatan kurang rapi juga. Buat kembali ke home screen juga di sini nggak bisa swipe ke bawah, harus pakai gesture back atau direct to home screen. Gak sampai di situ, buat nampilin jendela status bar atau notifikasi, tangan harus geser dari ujung layar yang paling atas. Kalau di swipe dari tengah atau di bawah layar malah munculin shortcut menu pencarian. Ini lumayan ngerepotin ya, karena rata-rata layar Infinix itu di atas 6,5 inci. Di app drawer kita juga bakal nemuin shortcut ke instant apps yang ya cuma menu-menuhin space aja. Instant apps ini adalah game-game casual yang kita bisa mainin tanpa harus menginstal game tersebut. Tapi karena berbasis web tentu aja bakal makan data internet juga. Kalau diperhatiin gamenya kurang menarik dibandingkan game-game yang tersedia di Play Store. Terakhir, kolom pencarian ada di app drawer, posisinya juga ada di atas. Cukup bikin susah jangkauan tangan kalau lagi ngetik apps yang lagi kita cari. Ditambah lagi di pojok kanan atasnya ada shortcut tema yang suka bikin nggak sengaja ketekan.
Kalau kalian juga ngerasa nggak nyaman sama user experience dari smartphone Infinix, kalian bisa cobain cara instan saya supaya smartphone ini bisa lebih nyaman buat dipakai. Kalau saya pribadi, saya langsung gunakan launcher pihak ketiga. Ada banyak banget launcher pihak ketiga yang bagus-bagus dan smooth penggunaannya. Saya pribadi pakainya Poco Launcher. Beberapa alasan kenapa saya lebih prefer pakai Poco Launcher. Pertama, launcher ini stabil, smooth, dan nggak ngebebanin storage dan juga RAM. Gesturnya juga enak banget, bisa dengan mudah keluar masuk app drawer dengan swipe ke atas dan keluar dengan swipe ke bawah. Termasuk untuk buka jendela notifikasi bisa di swipe di layar bagian mana aja. Pengaturan menunya juga termasuk gampang. Tinggal masuk aja ke icon setting yang berwarna kuning ini. Untuk background di app drawer kita juga bisa pilih transparansi di wallpapernya. Kalau bosan sama icon pack bawaan, kita bisa download icon pack lain di Play Store yang pilihannya ada banyak banget. Supaya lebih nyaman, layout di ukuran icon dan berapa banyak aplikasi dalam satu baris juga kita bisa atur. Jadi kita bisa kecilin ukuran icon dan bisa taruh 6 buah aplikasi di taskbar bagian depan. Dengan setting kayak gini, visual layar Infinix bisa sedikit lebih baik karena ikon-ikonnya kelihatan lebih rapet dan lebih jernih. Ini tentu aja ngebantu banget mengingat rata-rata resolusi layar Infinix cuma di HD Plus aja. Pakai Poco Launcher juga nggak mengganggu fitur dan gestur bawaan dari XOS-nya. Misalnya kayak fungsi fingerprint scanner dan juga face unlock yang sama baiknya. Supaya lebih kelihatan lega dan bersih, pakaiin juga fitur full screen navigation biar area bezel bagian bawahnya bersih dari tombol virtual button. Pakai full screen navigation juga sebenarnya jauh lebih nyaman ya, karena kalau mau berpindah antar aplikasi tinggal geser layar di bezel bagian bawah aja, ke kiri atau ke kanan sesuai dengan aplikasi yang mau dipindah. Jangan lupa buat aktifin fitur-fitur penunjang lainnya yang ada di bagian action dan gesture setting. Kalau saya pribadi, saya suka pakai fitur double tap to wake up. Ada juga fitur smart screen on. Dan terakhir juga ada screenshot layar dengan 3 jari. Nah, buat yang butuh, XOS 7.6 juga punya fitur smart bar yang bikin kita lebih mudah dan praktis buat mengakses beberapa aplikasi dan tools-tools yang sering kita pakai. Cukup geser dan tahan di pinggiran layar, nanti bakal muncul pop-up menu yang isinya juga kita bisa custom sesuai kebutuhan kita. Oke, itu dia tadi sedikit tips and trick buat user dari Infinix supaya smartphone yang kalian pakai sehari-hari bisa jadi lebih smooth, lebih ringan, dan UI-nya jadi lebih nyaman buat digunakan. Sedikit ngebantu sampai Infinix nanti bener-bener bisa kasih the all new XOS yang jauh lebih bagus. Tentunya supaya bisa bersaing sama UI dari brand lain. Makanya rajin-rajin juga kalau ada software update, langsung diupdate aja. Supaya performa smartphone Infinix kalian selalu dalam kondisi terbaik. Sekian video tips dan trik kali ini. Kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini, langsung aja diklik tombol subscribe. Dan pastiin udah nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan. Kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya. Teknoza ID dan Stepian out.